ekonomi yang menekankan pada pemanfaatan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai faktor utama dalam menghasilkan nilai tambah. Berbeda dengan ekonomi tradisional yang bergantung pada sumber daya alam, ekonomi kreatif ini justru bertumpu pada kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Dalam ekonomi kreatif, kreativitas menjadi aset utama, artinya setiap individu memiliki peluang untuk berkontribusi melalui ide-ide unik yang dapat diubah menjadi produk atau jasa. Contohnya seperti desain grafis, kuliner, inovatif, fashion, musik, film, hingga konten digital yang saat ini berkembang pesat. Konsep dasar ekonomi kreatif juga tidak terlepas dari 3 hal penting. Yang pertama itu kreativitas, inovasi, dan nilai ekonomi. Kreativitas menghasilkan ide, inovasi mengembangkan ide tersebut menjadi sesuatu yang berbeda, dan nilai ekonomi muncul ketika ide tersebut mampu memberikan manfaat serta menghasilkan keuntungan. Selain itu, ekonomi kreatif juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong perkembangan teknologi dan budaya. Di era digital seperti sekarang, ekonomi kreatif semakin mudah berkembang karena didukung oleh internet dan media sosial sebagai sarana promosi dan distribusi. Dengan demikian, ekonomi kreatif ini bukan hanya tentang menciptakan produk, tetapi juga tentang bagaimana ide dan kreativitas itu dapat menjadi kekuatan dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik sektor ekonomi kreatif. Jadi, sektor ekonomi kreatif ini sangat bergantung pada inovasi dan juga kreativitas. Produk-produk yang dihasilkan bukan hanya tentang tenaga kerja, tetapi juga tentang ide-ide baru yang unik dan orisinal. Misalnya di bidang seni, desain, musik, dan film. Nah, di sini yang terpenting adalah ide yang segar dan berbeda dari yang lain. Selain itu juga, sektor ekonomi ini sangat bergantung pada pengetahuan dan juga keterampilan sumber daya manusianya. Nah, ini artinya orang-orang dengan keterampilan khusus seperti desainer grafis, musisi, atau pembuat konten menjadi aset penting di sektor ini. Mereka yang memiliki keahlian dan juga kreativitas yang tinggi akan sangat dicari di industri ini. Selain itu juga, teknologi menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan sektor ekonomi kreatif. Saat ini, teknologi memudahkan para pelaku kreatif untuk menghasilkan karya dan memasarkan produk mereka. Platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai aplikasi kreatif menjadi tempat bagi banyak orang untuk menunjukkan karyanya mereka kepada dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik sektor ekonomi kreatif. Jadi, sektor ekonomi kreatif ini sangat bergantung pada inovasi dan juga kreativitas. Produk-produk yang dihasilkan bukan hanya tentang tenaga kerja, tetapi juga tentang ide-ide baru yang unik dan orisinal. Misalnya di bidang seni, desain, musik, dan film. Nah, di sini yang terpenting adalah ide yang segar dan berbeda dari yang lain. Selain itu juga, sektor ekonomi ini sangat bergantung pada pengetahuan dan juga keterampilan sumber daya manusianya. Nah, ini artinya orang-orang dengan keterampilan khusus seperti desainer grafis, musisi, atau pembuat konten menjadi aset penting di sektor ini. Mereka yang memiliki keahlian dan juga kreativitas yang tinggi akan sangat dicari di industri ini. Selain itu juga, teknologi menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan sektor ekonomi kreatif. Saat ini, teknologi memudahkan para pelaku kreatif untuk menghasilkan karya dan memasarkan produk mereka. Platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai aplikasi kreatif menjadi tempat bagi banyak orang untuk menunjukkan karyanya mereka kepada dunia. Ekosistem ekonomi kreatif adalah salah satu sistem yang terdiri dari berbagai pihak yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mendukung berkembangnya industri kreatif. Ekosistem ini paling penting karena kreativitasnya tidak bisa berkembang sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai elemen.
Dalam ekosistem ekonomi kreatif terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah pelaku kreatif, yaitu individu atau kelompok yang menghasilkan karya seperti desainer, seniman, konten kreator, dan pelaku UMKM kreatif. Mereka ini merupakan dari ekonomi kreatif karena menghasilkan ide dan inovasi. Yang kedua adalah pemerintah yang berperan sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah menyediakan kebijakan, pelatihan, serta dukungan pendanaan untuk membantu pelaku kreatif untuk perkembangannya. Misalnya nih, melalui program pengembangan UMKM, pelatihan digital, dan bantuan pemodalan. Dan yang ketiga adalah dunia usaha atau industri yang membantu dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian tren global ekonomi kreatif. Sekarang ini, ekonomi kreatif berkembang dengan sangat cepat, bahkan sudah masuk ke pasar global. Dengan adanya teknologi digital, para kreator bisa memasarkan karya mereka ke seluruh dunia tanpa harus keluar dari daerahnya. Nah, konten seperti video, desain, musik, sampai produk digital bisa diakses oleh siapa saja melalui platform dari media sosial. Nah, di sisi lain, perilaku konsumen juga ikut berubah nih. Banyak orang lebih suka konten yang singkat, menarik, dan terasa lebih otentik. Mereka tidak hanya menonton, tapi juga ingin berinteraksi langsung dengan kreator. Nah, hal ini menjadi peluang besar, terutama bagi kreator yang mengangkat budaya lokal. Nah, karena keunikan dari budaya lokal tersebut justru lebih banyak diminati oleh pasar global. Nah, di sisi lain, peluang ini juga diiringi dengan tantangan. Persaingan yang semakin ketat karena kreator dari berbagai negara ikut berlomba-lomba untuk menarik perhatian dari audiens. Nah, oleh karena itu, kreator perlu terus untuk melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi agar terus tetap berjalan dengan relevan. Nah, jadi tren global ekonomi kreatif membuka kesempatan yang luas tetapi juga menuntut kreativitas dan kemampuan adaptasi agar bisa bersaing di tingkat internasional. Adapun contoh ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Selatan yaitu adalah anyaman purun. Anyaman purun merupakan contoh ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan yang memanfaatkan tanaman purun dari daerah rawa yang terdapat di daerah Amuntai dan Banjarbaru. Tanaman ini diolah melalui proses pembersihan, penjemuran, penumbukan, pewarnaan, hingga pengayaman yang membutuhkan keterampilan dan kreativitas. Seiring perkembangan, anyaman purun tidak lagi hanya berupa tikar atau bakul, tetapi telah berkembang menjadi produk bernilai tambah seperti tas, dompet, dan dekorasi rumah, sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus melestarikan budaya lokal. Demikian pemaparan materi refleksi dari kami kelompok 6. Terima kasih sudah menonton.